Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan memulai hari-hari kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, markitehite kuasoni di bata namar situtui, markarejo di bagasan dirita, tapatupa di patupa de batado dao umbahat, dape sian akka nahita pangido, do napikirkon, say dipasangap parlagutani manian de bata, maru sundut-sundut marhite Yesus Kristus tapuji madebata salolot ni lolotna. Amin. Dalam bahasa Indonesia, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini merupakan sebuah doa Paulus agar umat Efesus merasakan kekayaan daripada Allah dalam kehidupannya. Paulus mengingatkan ketika roh Allah tinggal diam di dalam diri seseorang, maka kekayaan Allah akan menjadi bahagian daripada dirinya. Dan dia akan menyadari kekayaan Allah itu merupakan sesuatu yang bisa dia dapatkan, dia raih dalam kehidupannya. Memang firman ini merupakan doa Paulus. Dengan demikian diharapkan apa yang di dalam doa ini terwujud dalam kehidupan jemaat, yaitu merasakan kekayaan daripada Allah. Kekayaan Allah itu mampu memberikan melebihi daripada yang diminta dan yang diharapkan. Kekayaan Allah itu tidak terbatas, dan kiranya jemaat-jemaat Tuhan mendapatkan kekayaan daripada Allah dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini secara penekanan dikatakan bahwa Dia mampu memberikan melebihi yang kita minta dalam hidup kita. Bagaimana perasaannya ketika kita mendapatkan melebihi daripada apa yang kita minta dan yang kita pikirkan? Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjual sesuatu, kemudian harga yang kita terima itu ternyata diberikan orang melebihi daripada apa yang kita jual. Umpamanya, kita memiliki barang dengan harga Rp2.500. Kemudian ada seseorang yang memberikan 4.000, biar saja, tidak usah dikembalikan. Maka bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa bahagia. Umpamanya kalau kita mendapat gaji bulanan, ternyata pada gaji 1 bulan itu kita menerima melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Karena dikatakan ada bonus bagi kita. Pasti sukacita akan melimpah bagi kehidupan kita. Itu masih masalah uang. Banyak hal yang mampu dan yang sudah diberikan Allah di dalam kehidupan kita melebihi daripada yang kita minta. Namun meski demikian, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki kekayaan yang melimpah, kita diperlukan didiami oleh Tuhan, mendiami roh, hati, dan pikiran kita. Orang yang rohnya didiami hati Tuhan, maka dia akan melakukan maksimal dalam kehidupannya. Orang yang menjadi percaya kepada Tuhan tidak menjadi mengharapkan mujizat saja dalam hidupnya, namun dia akan melakukan segala aktivitasnya. Kemudian apa yang dilakukan secara maksimal itu didoakan sehingga Tuhan menjadi memberkati, menjadi melebihi daripada apa yang diharapkan
dan yang dipikirkan. Ketika kita berusaha secara maksimal, ada keyakinan bagi kita bahwa Tuhan akan melakukan yang menjadi kehendaknya. Kita melakukan yang semampu kita dan biarkan Tuhan melakukan yang selebihnya. Karena memang ketika Tuhan melakukannya, kita akan menjadi melihat betapa besar dan kayanya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, dan banyak yang bisa kita terima melebihi daripada apa yang ada bagi kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau membuat sebuah doa ataupun harapan bagi kehidupan jemaat Efesus. Dan saat ini bagi kita, kalau kita didiami oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian segala aktivitas kita terfokus kepada kehendak Tuhan, maka membiarkan diri kita secara iman menikmati berkat dan kuasa Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Berkat dan kuasa yang melimpah melebihi daripada kekuatan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yakinlah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah merupakan kekayaan Tuhan. Dan Tuhan berhak memberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang dikasihinya, untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Oleh karena itu, pertama, biarlah imanmu, hatimu penuh dengan berkelimpahan, maka berkat Tuhan, kekayaan dan hikmat Tuhan akan dilimpahkan bagi kehidupan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah kekayaan dan hikmat yang daripada Kristus Yesus menjadi melimpah bagi kehidupan kami. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa kekayaan Tuhan adalah sempurna dan melimpah bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa pada saat ini, biarlah setiap orang yang dalam penyertaan Tuhan, hidupnya melimpah dengan syukur, imannya melimpah dengan berkat, dan sukacitanya melimpah di dalam Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman ini, hidupnya melimpah dengan sukacita. Karena kami tahu ketika Tuhan menyertai kami, kami akan hidup dalam sukacita daripada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.